Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Yang bisa berlutut, dipersilakan untuk berlutut. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu?
bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati puji-pujian kami kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih bisa bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, bukan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian lagi, tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku
firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Haleluya. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu.
Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami jemaat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan hambanya. Sekali lagi ya, syukur terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh datang bersekutu, memuji, membesarkan, menaikkan pujian penyembahan ini, semua anugerah Tuhan menghantarkan kami tempat ini. Karena kasih salib Kristus sudah merengkuh setiap kami orang-orang yang berdosa. Sehingga kami Tuhan boleh menerima kasih yang luar biasa itu. Kasih yang tidak bisa kami beli dengan apa yang kami punya. Dan kami bersyukur Tuhan, bersyukur dan bersyukur segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada siang hari ini Tuhan. Biar naik di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami sehingga setiap benih firman yang boleh kami terima, kami dengar, itu boleh membawa kami pada pengertian sebagaimana kami hidup semakin hari boleh semakin serupa akan Kau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya dikasih tema sama Bu Gembala ya, apa? Menabur benih kasih. Sayang saya nggak pakai baju pink. Ya. Mungkin ada berkaitan dengan Valentine ya. Saya waktu Valentine saya nggak sama istri lagi. Saya ada di luar kota ya, tanggal 14 Februari ya. Nah, mungkin yang berpasangan ya bisa ngucapin satu sama lain ya dah. Saya mengasihimu dengan kasih Kristus ya. Kenapa kok kita harus mengasihi dengan kasih Kristus ya? Kalau enggak apa Bapak Ibu? Bosan loh Bapak Ibu. Ya jujur ya. Saya menikah dengan istri saya berarti ini tahun yang ke-19. Ya, saya nggak bayangin 10 tahun lagi. Mungkin dari kulkas 1 pintu bisa jadi 2 pintu ya kan? Jadi bisa bosan. Tapi ketika kasih Kristus itu kita pakai untuk kita terima dan kita curahkan pada pasangan kita, tidak akan pernah bosan. Ya, sebab saya dapat sebuah quotes dari Tim Keller bahwa kasih itu bukan sebuah sesuatu yang kita berikan segampang itu, nggak bisa. Kasih itu sebuah komitmen. Ya, kasih kalau kita melibatkan emosi, pasti pada satu saat namanya emosi bisa naik turun. Tapi kalau kasih itu sebuah komitmen, ya karena ada komitmen, mau ada tantangan, mau ada apapun yang menghalangi, tidak bisa. Nah, itu bukan tema khotbahnya ya Bapak Ibu ya. Cuman ini prolog aja. Ayo kita buka di 1 Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 6. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang 1 sampai 6. Bisa ditampilkan ya. Ini bukan ayat khotbah saya juga ya. Cuman saya mau kasih sebuah pengantar dulu ya. Ini kejadian di mana Petrus beserta rasul lainnya melewati gerbang indah ya. Saya bacain aja. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah ya Bapak Ibu ya, kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta apa Bapak Ibu? Sedekah ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari Petrus dan rasul lainnya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada
padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Cukup sini ya. Yang diminta para pengemis tadi apa Bapak Ibu? Sedekah. Tapi Petrus tidak memberi sedekah. Sebab memang Petrus tidak punya emas ataupun perak. Ya, di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita tidak bisa memberikan apa yang memang kita nggak punya. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita tidak bisa memberikan apa yang kita punya. Satu kali saya itu diundang pernikahan dengan istri, waktu itu di sebuah hotel bintang 5 di barat. Ya, karena sebuah pernikahan saya biasa bawa pouch, tas kecil. Tapi kalau pernikahan saya udah pakai waktu itu harus pakai jas ya. Bawa gini kok kayak sales gitu ya. Saya nggak bawa, saya putusin nggak bawa, saya cuma bawa handphone, angpau sama uang untuk saya jaga-jaga untuk parkir atau vale. Saya bayangin cari parkirnya pasti susah. Dan benar vale ya. Saya bawa uang itu ngepres Bapak Ibu. Ya. Saya bawa uang ngepres, benar harus vale karena tidak memungkinkan. Ya. Saya kepingin setelah selesai acara itu mobil saya di vale, saya kepingin sebenarnya ngasih pada driver valenya ya uang sekedarnya lah ya. Tapi karena tidak saya perhitungkan sebelumnya, uang tiket valenya itu mahal sekali. Ya, jadi uang yang ala kadarnya saya bawa itu tidak mencukupi untuk saya kasih uang tip. Ya, dalam keadaan seperti itu pun ketika kita kepingin memberi tidak bisa. Kenapa? Karena saya nggak punya. Saya nggak bawa, ya kan? Nah, Bapak Ibu bicara tentang menabur benih kasih. Saya mau garis bawahi dulu, kita tidak akan bisa menabur sesuatu, termasuk kasih, kalau kita tidak punya kasih itu sendiri. Ya, benar ya. Kita tidak bisa memberi apa yang memang kita tidak punya. Seperti Rasul Petrus dan rasul lainnya. Ketika mereka diminta emas atau perak atau sedekah, mereka tidak bisa memberi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki. Ya, nah itu tadi cuman pengantarnya, kita akan baca pada teks kita pada sore hari ini. Saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Udah ketemu Bapak Ibu? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin firman Tuhan ya. Berbahagia kita semua yang mendengar, terlebih kita yang melakukannya. Ya, kita belajar konteksnya sederhana dulu, di mana 1 Yohanes ini ketika ditulis oleh Rasul Yohanes yang sama penulis dengan Injil Yohanes ya. Di mana keadaan jemaat waktu itu banyak dipengaruhi oleh ajaran pagan Bapak Ibu ya, terutama aliran Gnosis yang mengajarkan bertentangan sekali dengan kekristenan ya. Nah, salah satu kabar yang dikabarkan oleh para rasul pada waktu itu ya, bahwa kasih Kristus itu sudah dinyatakan melalui kematian Yesus, dan itu ditentang oleh paham Gnosis. Ini terus dikabarkan oleh para rasul. Nah, ditulislah 1 Yohanes untuk para jemaat Kristen untuk mengimbangi paham-paham yang waktu itu bertentangan, berbicara khususnya mengenai kasih. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di ayat yang ke-9 saya ulangi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan ketika itu Allah Bapa, ya kan, mengutus anaknya yang tunggal yang adalah kasih itu kepada kita supaya, ya, kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 3 ayat yang 16,
penulisnya sama. Bapak Ibu ya. Penulisnya sama. Di Yohanes 3:16 maka kita akan dapatkan satu hal yang sama seperti di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah. Ya, di ayat yang 9 dalam hal ini kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah diberikan buat kita berupa anaknya yang tunggal dikirim ke dalam dunia. Kita pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Kasih Allah itu diberikan kepada kita. Ya, supaya kalau di Yohanes 3:16 supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah, saya kembali lagi, saya bolak-balik ya. Di ayat yang ke-9 supaya kita hidup olehnya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang percaya. Amin. Di sini percaya, amin. Bukan percaya cuma sekedar percaya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu penyelamat. Bapak Ibu tahu bahwa iblis setan pun juga percaya? Percaya. Oleh sebab itu iblis bekerja lebih keras dari kita supaya jangan sampai kita percaya. Jadi kalau cuman percayanya kita levelnya di bawah iblis, ya, bahaya loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti baca di Yakobus ya kan? Di Yakobus 2 ayat 19, di mana Yakobus berkata, kamu percaya kepada Tuhan Yesus itu apa? Baik. Tapi masalahnya setan-setan pun juga percaya kepada Yesus. Bedanya Bapak Ibu, setan itu gemetar. Bahasa lainnya takut kepada Kristus. Nah kita sebagai orang Kristen, ya dong, percaya tapi nggak gemetar belas. Nggak takut belas sama Tuhan. Ya. Bukan jemaat di sini, saya lihat jemaat di sini punya kasih ya. Kalau di luar sana ya kan suami istri katanya Kristen percaya Tuhan. Saling tempeleng ya kan. Mulutnya saling maki istri terhadap suami-suami kepada istri. Tidak ada takut-takutnya sama Tuhan. Itukah percayanya orang Kristen kepada Tuhan? Ngomong, aku percaya kepada Tuhan. Ya kan? Tapi dalam kehidupannya semuanya mengikari sendiri kepercayaan kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu dia bisa bukan karena kekuatan Tuhan, dia usahakan sendiri. Ya kan? Menghadapi masalah. Kalau orang Kristen beneran, ya kan? Bedain loh Bapak Ibu. Kalau orang Kristen beneran, dia berkata aku bisa. Itu karena Tuhan. Jangan terjebak dengan sebuah quotes-quotes ya kan? Dunia. Yang kalau kita baca entah itu di Reels atau di TikTok, katakan kita ini bisa. Ya. Bapak Ibu yang pernah ikut kelas motivasi atau coaching bisnis, kelas motivasi ya, pada zaman-zaman tahun 2000-an, awal 90 akhir 2000 awal ya, ada Tung Desem Waringin Bapak Ibu kalau ingat. Saya sama istri pernah ikut kelasnya. Ya, tiap pagi disuruh menghadap cermin, terus ngomong apa? Katakan bisa. Ya, kalau dalam kekristenan bisanya bukan karena kita, karena Allah yang memampukan. Hati-hati Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya bahwa kita bisa karena kita mampu, itu sudah bukan percaya lagi kepada Tuhan. Ya, level percayanya kita kepada Tuhan itu harus lebih tinggi, lebih sempurna daripada percayanya si setan. Seperti yang ditulis di Yakobus. Jadi kalau kita ngomong kita ini percaya kepada Tuhan, kita terima kasih Tuhan itu dalam hidup kita, ya Bapak Ibu, maka Paulus ngajarin lagi, kerjakan keselamatan itu. Nanti akan selaras dengan apa yang dikatakan Yakobus. Apa? Kerjakan keselamatan itu, selesaikan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan cuma sekedar percaya, ya wis percaya. Enggak Bapak Ibu ya. Setan pun percaya dikatakan. Kalau Bapak Ibu cuma sekedar percaya, hidupnya awur-awuran, rumah tangga awur-awuran, bekerja enggak jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak percaya Kristus. Ya kan? Berumah tangga lebih parah. Ya kan?
cara hidup sehari-harinya lebih parah daripada orang yang gak percaya Kristus, akan menjadi sebuah pertanyaan. Percaya itu cuma jadi sebuah apa Bapak Ibu? Slogan, retorika. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita percaya, kita sudah terima kasih anugerah Tuhan. Ya, keselamatan sudah diberi. Keselamatan itu diberikan apa Bapak Ibu? Kristus sebagai anak itu rela mati buat kita. Kristus yang adalah kasih itu rela mati, dan dia masuk ketika kita mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa dialah juru selamat, maka kasih itu kita terima dalam hidup kita. Dan kasih itu apa Bapak Ibu? Jadi apa namanya? Benih. Tidak bisa kita ke pasar, tidak bisa kita ke apotek, ya kan? Dengan uang kita yang banyak, kita datang ke apotek, kita datang ke toko, kemanapun, aku mau beli benih kasih. Ya ada Bapak Ibu, benih kacang hijau ada, ya. Benihnya kedelai ada. Benih kasih tidak bisa dibeli. Benih kasih itu kita terima karena anugerah, cuma-cuma gratis. Karena dengan harta kita yang mahal, ya dengan harta kita yang banyak pun kita tidak bisa beli benihnya. Karena itu dia diberikan kepada kita cuma-cuma. Dan ketika kita percaya hal itu kita menjadi modal dasar kita, ya. Untuk kita seperti yang tadi Petrus ngomong, ya. Aku nggak punya harta. Yang bisa kita tabur adalah kita sudah pernah terima. Nah, pahami dulu Bapak Ibu, berkaitan dengan judul khotbah ini, kita sudah punya enggak? Kita sudah terima enggak benih kasihnya dulu? Jangan kita cuman sekedar omong, aku akan tebarkan kebaikan, aku mau tebarkan sesuatu yang baik, tanpa kita pernah punya hal itu terlebih dahulu. Apa nanti akibatnya kita akan belajar. Di ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, ya. Tetapi apa Bapak Ibu? Allah yang telah mengasihi kita dengan mengutus anaknya. Jadi inisiator kasih, ide daripada kasih, itu bukan berasal dari kita. Tapi inisiator kasih itu dari siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan yang memulai dahulu memberikan teladan kasihnya. Diulang Bapak Ibu, di ayat 9 dikatakan dia memberikan anaknya yang tunggal. Di ayat yang ke-10 pun diulang lagi. Kenapa diulang? Karena ini penting. Ya, berita Injil itu harus tiap kali kita dengar, kita terima. Bahwa Tuhan Allah sudah mengirim anaknya sebagai pendamaian. Kalau di ayat 10. Ya, di ayat yang ke-9 supaya kita hidup dengan mengirim anaknya yang tunggal. Begitu pentingnya loh Bapak Ibu. Ketika Allah itu mengirim anaknya, Kristus Yesus Tuhan kita sebagai jalan pendamaian juga supaya kita hidup. Dan ini menjadi inisiator, modal dasar kita untuk dapat apa? Mengasihi balik Tuhan. Dan ketika kita ngomong kita kayak apa mengasihi Tuhan? Kayak apa caranya Bapak Ibu? Nggak bisa loh. Ya, kalau saya tanya istri saya aja, kamu ngasihi Tuhan dah? Yo ngasihi. Kita nggak akan lihat bentuknya. Ya. Oleh sebab itu perintahnya Tuhan itu apa Ibu? Aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Yang pertama, kasih Tuhan Allahmu. Ya kan, dengan segenap hati, pikiran, dengan seluruhnya pokoknya ngomongin. Tapi perintah yang kedua yang sama dengan perintah yang pertama apa Bapak Ibu? Kasihilah sesamamu manusia. Ya. Nah, tadi saya ngomong bahwa inisiator kasih itu berasal dari siapa Bapak Ibu? Allah. Allah itu sudah memberikan kita teladan. Dia mengawali. Bagaimana teladan kasih Allah? Dia yang adalah Allah. Ya Bapak Ibu ya. Pencipta segala sesuatu yang ada, yang pernah ada, dan yang akan datang, dia yang menciptakan. Apa yang nggak pernah kita lihat, bahkan apa yang sudah kita lihat, nggak pernah kita lihat, yang akan kita lihat nanti kemudian, itu Allah yang ciptain. Begitu besarnya Allah itu, rela mengecilkan
Ya kan? Sampai dia jadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia dan bahkan mati buat kita. Itu contoh teladan kasih yang tidak ada duanya. Nah, melalui teladan ini kita akan bisa menjalankan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Dengan mengasihi sesama. Sebab kalau cuman kita menjalankan perintah Tuhan yang tadi, kasihi Tuhan Allahmu, itu akan cuman berhenti di mulut. Semua orang Kristen pasti tanya mengasihi Tuhan Allah. Tapi coba ketika dihadapkan dua pilihan, beli sepeda motor atau membantu orang yang tahu bahwa dia harus keluar dari rumahnya karena tidak bisa membayar kos atau kontrak. Coba. Nanti ini akan membuktikan kita mengasihi sesama kita atau enggak. Ya, enggak ono gaene, aku ono berkat. Motorku wis tuwek, padahal enggak tuwek-tuwek banget. Ya kan? Terus tiba-tiba Tuhan ngomong, tabur duitmu buat kasih si A. Kalau enggak itu satu keluarga diusir dari kontrakan. Terus kita doa kepada Tuhan, tengking di dalam nama Tuhan Yesus, soal setan ini. Ya kan biasanya kita gitu ya. Tapi ketika kita sadar bahwa kita sudah terima kasih Tuhan, ya kan? Yang mana kita ini tidak layak loh Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir lagi orang yang akan menerima berkat dari kita. Tidak layak orang ini. Dia sudah menyakiti saya, merugikan saya, menusuk saya dari belakang. Dia tidak pernah membantu saya, malah dia menjegal saya. Nggak layak dia saya bantu. Mending tak beliin sepeda motor. Loh, coba dipikir ulang. Apakah kita layak diselamatkan Tuhan? Kalau bicara syarat, kita tidak memenuhi syarat. Dan orang yang menerima bantuan dari kita, selama itu Tuhan menggerakkan, kita tidak perlu buat persyaratan juga. Kamu tak maafkan kalau, ya kan? Kalau kamu berjanji kamu tidak akan ngulangi. Coba kalau Tuhan Yesus sebelum naik ke atas kayu salib, aku mau naik ya, tak kasih syarat dulu. Kalau kamu benar-benar tidak akan berbuat dosa lagi, nggak jadi naik Tuhan Yesus. Lihat kita, waduh, nggak layak. Jadi syarat yang sama yang Tuhan berikan, ya kan? Harusnya kita terapkan kepada orang lain. Apa? Nggak ada syarat. Sebab kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kalau mana kita hari ini ngomong kita ngasih Tuhan, harusnya kasih itu diterapkan kepada sesama kita. Jangan pakai standarnya dunia ketika kita mengasihi orang lain. Ketika kita membantu orang lain, kalau kita pakai standarnya dunia, pele-pele kan? Ya kan? Pele-pele. Kalau kita ngasih orang lain pakai standarnya dunia apa? Capek kita. Kenapa? Karena orang yang kita kasihi, orang yang kita bantu, orang yang kita ampuni, itu pasti nanti satu kali akan berbuat hal yang sama lagi. Jadi capek kalau kita nanti janji ya, jangan sampai kamu ngulangin. Kita percaya beberapa saat kemudian dia akan ulangi lagi. Sama toh kita di hadapan Tuhan. Kita hari ini berdosa, nanti malam waktu berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku janji Tuhan, tidak akan lakukan ini lagi. Tunggu aja nggak lama, lakuin lagi kok. Paham ya? Kalau kita ngomong kita ini mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Berarti tampakkan itu, tampilkan itu bagaimana kita mengasihi sesama kita. Suamimu, istrimu, ya kan? Mertuamu, orang tuamu, anak-anakmu, tetanggamu, saudaramu. Mereka tidak sempurna, sama seperti kita di hadapan Tuhan. Mereka tidak sempurna, kita di hadapan Tuhan pun tidak sempurna. Mereka tidak mempunyai syarat, ya kan? Tidak memenuhi syarat untuk mereka menerima kasih saya. Sama, kita juga tidak pernah memenuhi syarat untuk menerima kasih Tuhan. Tidak pernah. Jadi ayo, kita sudah terima ide kasih itu dari Tuhan. Tuhan itu inisiatornya. Ketika Tuhan sudah memulai, ya kan? Tuhan sudah memulai mengasihi kita, maka kita dilayakkan untuk mengasihi. Coba dibuka di Roma 5 ayat 8.
Ya. Roma 5 ayat 8 berkata seperti ini Bapak Ibu ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kalimatnya yang terakhir berkata seperti ini. Ketika kita masih berdosa. Ya Bapak Ibu. Bahkan ketika kita ini masih dalam dosa. Tidak memenuhi syarat tadi loh Bapak Ibu. Tuhan itu sudah memulai dulu. Dia mengorbankan dirinya. Supaya kita ini selamat. Bahkan ketika kita masih berdosa. Amin Bapak Ibu. Jadi ayo ketika kita mau membagikan kasih kepada orang lain. Jangan nunggu orang lain berubah dulu. Nanti aku pasti bantu kamu. Tidak akan berubah. Ya, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah orang itu berhenti berbuat dosa selama masih ada di dalam dunia ini. Saya bukan memaklumi Bapak Ibu untuk berbuat dosa, bukan. Tapi selama kita masih tinggal di dalam daging, dosa itu seperti apa ya? Akan selalu mengancam kita, ya kan? Akan selalu mencobai kita. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu boleh baca nanti ya, bahwa ketika kita menerima kasih Tuhan, ya kabar baik bahwa Tuhan yang adalah Tuhan telah rela mati di atas kayu salib untuk kita. Berita Injil ini adalah kekuatan buat kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk fight terhadap dosa. Bukan kekuatan untuk merengkuh banyak berkat. Amin. Saya juga suka berkat. Bukan. Tapi kekuatan di dalam hidup kita ini. Karena hidup kita nggak tahu ke depan kita selesainya kapan Bapak Ibu ya. Nah kita butuh kekuatan ini. Dan kekuatan itu kita dapat dari berita Injil. Amin Bapak Ibu ya. Nah yang poinnya satu, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan tanpa kita menerima kasih Tuhan terlebih dulu, ya, yang ada kita akan merasa capek. Ya, kita akan merasa putus asa. Kita punya keterbatasan, tapi yang kedua, ketika kasih Allah itu kita terima dalam hidup kita, maka ini menjadi modal dasar kita. Maksudnya kita itu modal ini menjadi benih untuk kita taburkan. Ya, yang di awal tadi kita tidak akan mungkin pernah bisa membagi apa yang kita tidak miliki. Ya Bapak Ibu ya. Nah, loncat langsung ke ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya ulangi lagi, saya ulangi terus supaya kita paham ya. Martin Luther itu berkata demikian. Kita perlu mendengar Injil Kristus setiap hari. Why? Karena kita lupa akan Injil Kristus juga setiap hari. Injil Kristus berbicara apa Bapak Ibu? Kabar baik bahwa Tuhan ya yang adalah Allah rela menjelma menjadi manusia supaya kita tidak binasa. Dan dalam kehidupan yang baru itu kita mengerjakannya sampai pada akhirnya. Ini Injil yang harus kita ingat setiap hari. Dan dalam menjalankan keselamatan itu kita dimampukan karena kita memperoleh kekuatan dari pemberitaan akan Injil Kristus itu. Nah, ini harus kita ingat setiap hari. Nah, karena itu ketika kita sudah menerima benih kasih itu, di ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Ingat Bapak Ibu ya, Allah sedemikian. Dengan sengaja Yohanes menulis sangat mengasihi. Maksudnya sedemikian itu sangat banget gitu ya. Mengasihinya mengasihi banget. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima kasih itu dalam hidup kita, coba
kalau kita bayangkan sebelum kita menerima kasih Kristus, dalam berumah tangga kayak apa Bapak Ibu? Ketika kita disakiti, kita konseling bukan pada kita kalau belum dalam Tuhan, kita konselingnya pada apa Bapak Ibu? Konselor keluarga. Ya, banyak psikolog rumah tangga yang non Kristen. Yang mana kadang, sorry Bapak Ibu ya, psikolog itu bisa memberikan option perceraian. Kenapa? Alasannya banyak. Kalau ini memang mengancam nyawamu, kalau ini mengancam psikologmu, mentalmu, itu bisa diberikan option cerai. Maka kalau kita punya konflik dalam rumah tangga dengan istri atau suami, ketika kita belum terima kasih Kristus itu, apa yang kita lakukan? Kita akan berpikir apa? Cerai. Coba ditunggu. Kalau suamimu masih seperti itu sampai 3 kali, kamu datang lagi ke saya. Kita akan pikirkan way out-nya. Way out-nya apa Bapak Ibu? Cerai. Itu kalau kita belum menerima kasih Kristus. Coba kalau kita dikhianati oleh rekan kerja, saudara, ya kan? Siapapun, kalau kita belum dalam Kristus. Ya, saya sering guyonan. Kalau isinya kita ini sinetron, kita akan memberikan respon kayak sinetron loh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Isunya itu YouTube, terus TikTok, ya. TikTok yang terbaru. Saya ini juga punya TikTok. Saya punya TikTok. Ya, TikTok saya itu isinya klip-klip tentang kerjaan saya sih sebenarnya. Ya, yang saya upload supaya orang tahu aja nih kerjaan. Kalau nyantol ya telepon lah silakan kalau perlu ya. Perlu sesuai dengan pekerjaan saya. Tapi kan ada tombol home-nya ya. Saya lupa TikTok itu tombol apa yang bisa kita scroll terus ketemu drama Cina. Lu TikTokan semua berarti. Ya, drama Cina sponsor ya. Bersambung. Jangan diklik loh, itu bayar loh Bapak Ibu ya. Nah, saya iseng-iseng ya, saya ikutin. Panjang loh, lumayan berapa menit gitu ya. Penasaran. Kurang ajar juga maksudnya. Terus saya iseng-iseng baca komennya. Oh, ada yang bocorin nyepil. Buka di YouTube sudah ada ini. Oh, saya buka di YouTube, ya kan? Ini info Bapak Ibu ya, biar nggak bayar. Saya buka di YouTube. Masalahnya Bapak Ibu, akhir dari cerita itu kebanyakan, ya bukan kebanyakan, hampir semua. Tidak ada yang baik. Kan ceritanya seperti ini sih Bapak Ibu. Orang yang super kaya, ya kan? Maca, bahasa Surabaya maca apa? Nyamar jadi orang miskin, ya kan? Terus dihina-hina. Kok ya herannya mentalnya kuat banget dulu. Dihina-hina tetap bertahan ya. Berapa episode biar kita pada akhirnya dia harus mengungkapkan jati dirinya. Ternyata dia orang super kaya, ya kan? Super kaya. Ketika itu ketika dia mengungkapkan jati dirinya, ya kan? Karena sudah kadung mangkel, orang-orang yang tadi menghina, bahkan orang tuanya Bapak Ibu. Orang tua dari pasangannya atau orang tuanya sendiri yang sudah menghina tadi, tidak ada maaf bagimu. Coba lihat akhirnya. Putus hubungan keluarga. Serius Bapak Ibu. Kalau kasih yang kita terima, contoh kasih yang kita terima, ya kan? Yang masuk dalam otak kita itu TikTok, bukan lagi sinetron nggak payu, ya kan? Nggak laku. TikTok model kayak gitu, drama model kayak gitu. Ada yang versi baratnya Bu. Saya baru tahu juga, ya. Ada versi baratnya. Ceritanya hampir mirip, ya, hampir mirip. Jalan ceritanya sama. Tapi endingnya tidak pernah membangun sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau itu yang masuk dalam pikiran kita, berbicara tentang kasih, ya kan? Memang fakta. Kadang hidup di dunia, kita ini kan menerima hinaan. Apalagi kalau kita menikah dengan keluarga yang mungkin ekonominya jauh di atas kita. Ya kan? Itu kan berpotensi untuk kita dihina, ya kan? Direndahkan. Siapa kamu mau menikah dengan anak saya, ya kan? Usahamu apa? Itu kan mungkin terjadi. Meskipun ini di dunia modern, faktanya masih ada. Kalau enggak dibuat cerita film tadi kan, ya. Kebanyakan berdasarkan
fakta ya, berdasarkan fakta. Nah, kalau hal itu kita jalani, ya, kita sedang menghidupi masalah seperti itu, dan kita melihat itu akan menjadi role model dalam pikiran kita. Oh, nanti kalau saya sudah bisa membuktikan saya bisa sukses, saya sudah bisa kaya, awas, mertua model apa tak buang. Loh ya, kenapa? Karena yang masuk dalam pikiran kita seperti itu. Maka kalau kasih Kristus belum ada dalam hidup kita, endingnya akan seperti drama-drama Cina itu tadi. Ya, endingnya akan seperti itu. Coba Bapak Ibu ya. Ketika saya tadi ulangi, kalau kita memotivasi hidup kita, selama kita belum terima, ya, belum terima kasih Kristus itu dalam hidup kita, motivasi hidup kita itu bukan karena apa yang pencapaian kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak pernah. Pencapaian kita untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya. Beberapa kali saya sharing dengan beberapa orang. Berapa sih duit yang bisa kita dapat dan itu akhirnya membuat kita berkata puas. Gak ada puasnya dong Bapak Ibu. Kalau enggak kan enggak ada orang korupsi sampai triliunan. Padahal loh kalau Bapak Ibu beneran ya, tak kasih uang 1 triliun, saya enggak punya sih Bapak Ibu. Tapi beneran tak kasih uang 1 triliun entekno. Bingung loh Bapak Ibu entekno ya. Asal jangan dibuat judi ya. Entekno, makan, minum, belanja. Ojo buat beli emas ya, entek langsung ya. Enggak, makan, minum, mau beli sepatu, mau beli baju, mau beli tas, entekno. Bingung Bapak Ibu ngentekno. Coba pikir 1 triliun. Itu 1.000 miliar Bapak Ibu. Ya toh, Bapak Ibu tiap hari tidur di mana? Di Surabaya paling mahal umpamanya di Westin. Ya kan? Ke Jakarta Bapak Ibu ke apa? Hilton ya. Ada hotel bintang 6 di Jakarta, di Surabaya masih 5. Makan tidur di sana aja, nggak habis tuh Bapak Ibu. Kalau motivasi kita itu pencapaian itu, kita akan keliru. Selama bukan kasih yang ada dalam hidup kita dan tidak mengendalikan kita. Ya, tapi di ayat yang 12 tadi, Allah tetap di dalam kita. Kasih itu tetap stay, tinggal maksudnya Bapak Ibu dalam bahasanya. Tinggal di dalam hidup kita. Allah yang adalah kasih tinggal di dalam hidup kita. Maka apa Bapak? Dan kasih, maka haruslah kita juga saling apa Bapak Ibu? Saling mengasihi. Maka ketika Bapak Ibu dihianati, ya kan? Ketika kasih Kristus itu ada dalam hidup kita. Ketika suami, istri, pasangan Bapak Ibu menyakiti Bapak Ibu, kita akan bisa melepaskan pengampunan. Tadi saya juga bergereja Bapak Ibu ya. Kok ya hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja saya juga berbicara tentang kasih. Kebetulan ya, saya enggak janjian. Kok kasusnya saya lihat, maaf ya, dia enak khotbahnya lepas, istrinya enggak ikut. Ya. Nah, ini istri saya ikut. Waktu dia cerita tentang bagaimana hubungan dengan istrinya, terus saya langsung ingat istri saya, ya. Dia ngomong, dari pertama menikah sampai hari ini ada hal yang nggak berubah apa Ibu? Naruh sepatu, ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu ini lemari sepatu, sepatunya nggak dimasukin, ditaruh sengaja di depan lemari sepatu, ya. Maaf istri. Yang bagian masukkan sepatu ke dalam lemari di rumah saya. Masalahnya kalau istri saya sengaja naruh di jarak 5 meter nggak apa-apa, berarti dia nggak sempat, ya. Enggak, naruhnya di depan lemari memang sengaja. Maka saya akan masukkan dalam kotaknya masing-masing, saya taruh, ya. Nah, sama pendeta tadi yang khotbah di tempat saya juga seperti itu. Kalau saya bukan pakai kasih Kristus, saya sudah marah-marahin tiap hari. Ya, saya cuma beberapa kali marah terus saya mikir memang sama. Ya, karena puji Tuhan ada kasih Kristus dalam hidup saya, mikir, mosok gara-gara sepatu geger tiap hari, ya kan enggak mungkin ya. Kasih Kristus itu memampukan saya dalam hal kecil memaklumi
meringankan tangan saya untuk ngambil sepatu itu dan menaruh dalam lemari. Itu contoh kecil loh Bapak Ibu. Hal-hal yang lain lebih besar coba diingat sendiri-sendiri. Saya tidak mau mengungkap aib rumah tangga saya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu ya, kalau sampai hari ini saya dengan istri saya masih fine, baik. Saya tahu itu bukan karena saya ini orang yang sabar. Tidak Bapak Ibu. Saya bukan termasuk orang yang sabar. Ya, saya bisa sabar karena kasih Kristus itu sudah saya terima. Ya Bapak Ibu, saya ini orang yang gak sabaran, tanya istri saya. Kadang disalip mobil ya juga masih marah. Ya kan? Disalip mobil sama orang lain saya juga bisa marah. Kalau perlu saya buka gitu. Hei, ngapain lu salip aku? Yang disalip harusnya Kristus ya. Enggak bercanda. Yang disalip itu Yesus, bukan saya. Enggak, maksud saya masih bisa kontrol kadang ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Bukan karena saya orang sabar. Kadang ingat malu juga kalau dibuka ternyata jemaat ya kan. Cuman coba digarisbawahi, mbok ya jadi jemaat nyetir jangan selalu motong. Ya. Kadang kita nuntut pendeta enggak boleh ngamuk. Terus emang jemaat boleh ngawur nyetirnya? Enggak ya. Jangan. Nanti Anda mencobai pendeta. Nah, jadi yang memampukan kita dalam berumah tangga, dalam hal apapun, untuk kita keluar dari manusia lama kita. Itu apa Bapak Ibu? Kasih Kristus. Ketika itu tinggal dalam hidup kita, itu akan akhirnya jadi benih untuk kita bisa membagikan kepada orang lain. Yang mana mungkin dulu ketika belum kenal Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu ya, saya puji Tuhan ketika saya sudah menikah dengan istri saya sudah kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan harus ada perbedaan ketika Anda sudah kenal Tuhan dalam berumah tangga. Mungkin Bapak Ibu dulu ringan tangan untuk memukul, hari ini ringan tangan untuk ngambil sepatu. Ya, ketika Bapak Ibu dulu sering ngomong, pinter ngomong untuk memaki-maki pasangan Bapak Ibu, hari ini coba pakai makian itu diubah jadi pujian. Ya, dalam segala sesuatu terhadap pasangan Bapak Ibu itu harusnya bisa jadi model memuji. Saya tadi ngomong, kalau Bapak Ibu punya pasangan yang semakin gemuk, jangan ngomong dan gemuk. Puji Tuhan ya, dulu Tuhan kasih kulkas 1 pintu, hari ini 2 pintu. Enggak ya Bapak, jangan diterapkan tukaran Mbak. Tapi kata-kata ketika kita sudah terima kasih Kristus, perkataan kita harusnya berubah. Perkataan yang Bapak Ibu membangun, yang memberkati. Bukan coba kalau pasangan Bapak Ibu berbuat salah, jangan ditolol-tololin, bodoh-bodohin, meskipun faktanya dia bodoh. Enggak. Saya ngomong di tembok, istri saya ini smart. Kalau enggak bisa saya jadi hari seperti ini hari ini ya. Pasangan ini jangan dibodoh-bodohin. Puji Tuhan ya kan. Wah, puji Tuhan saya enggak lebih bodoh dari kamu. Tapi berikan pujian. Berkati dia. Amin Bapak Ibu ya. Harus ada. Kenapa? Karena kita sudah terima benihnya. Benih itu harus kita bagikan kepada orang lain. Bukan lagi makian, bukan lagi pukulan, ya, tapi pujian. Ya, tangan yang merangkul, tangan yang membelai, tangan yang memberi. Amin Bapak Ibu. Dalam berumah tangga, dalam Bapak Ibu, dalam bersosialisasi, ya, ketika kita sudah dihianati, ditusuk orang, apa respon kita? Kristus itu harusnya menjadi role modelnya kita. Sebab Tuhan sudah memberikan yang namanya apa Bapak Ibu? Teladan. Maksudnya kayak apa teladan yang Kristus berikan? Paulus membantu kita bagaimana sih kita harus menampilkan kasih itu dalam hidup kita. Coba dibuka yuk. Apa sih kasih itu? 1 Korintus 13 ayat 4 yang sampai 7. Ya. Saya singkat aja ya karena banyak. Kalau kita ngomong kasih yang ada di 1 Korintus, satu item bisa 1 sesi ya. Enggak cukup 1 sesi ya. Kasih itu apa Bapak Ibu? Sabar. Bahasa Inggrisnya apa? Long suffering. Ya, sabar. Sabar itu bahasa Inggrisnya apa Ibu? Ditulis di situ
Long suffering. Maksudnya apa? Long itu apa? Panjang. Suffering apa? Menderita. Menderitanya lama. Sabar itu bukan cuma ngomong sabar, kita antri, waduh masih 10. Bukan Bapak Ibu, itu bukan sabar. Sebab kita takut dipukulin orang, ngerti ya Bapak Ibu. Kita ada di barisan ke-10 terus kita motong ke barisan 2 dipukulin Bapak Ibu. Itu bukan sabar. Tapi sabar itu maksudnya kita punya ketahanan dalam penderitaan. Ditunjukkan oleh siapa Bu? Teladan kita, Kristus. Kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang, hukuman matinya enak kalau ditembak. Tinggal ditutupi kepalanya pakai karung, jeder, mati. Tapi Kristus tidak milih, ya kan? Tidak memilih skenario supaya aku matinya nanti enak, nggak usah panjang-panjang. Enggak. Semalam-malaman dia disiksa. Ya. Setelah menerima penyiksaan, dia dalam keadaan tubuh yang lemah loh Bapak Ibu ya. Tubuh yang lemah dan hancur, dia tetap harus memikul kayu yang berat. Tidak cukup itu lagi, nanti di atas, Bapak Ibu boleh baca nanti di Google atau dimanapun. Pada zamannya penyalipan itu adalah salah satu hukuman yang paling berat yang pernah ada. Ya, saya nggak belajar detail, tapi penyalipan itu posisinya, ya posisi penyalipan itu akan sangat menyakitkan orang bersangkutan yang disalib. Karena orang itu harus mengalami kesakitan yang teramat sangat sebelum dia mati. Sudah ada semalam-malaman disiksa, suruh ngangkat kayu yang berat, masih cara matinya disiksa lagi. Oleh sebab itu Paulus ngomong, ya kan Bapak, kamu harus kasih itu harus sabar seperti Kristus. Tahan dalam long suffering, penderitaan yang panjang. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ngomong aku gak tahan ambil istriku, aku gak tahan ambil suamimu, baru piro tahun sih menikah. Lu Bapak Ibu coba lihat, begitu banyak pasangan muda yang gak tahan karena suaminya, istrinya, 1-2 tahun menikah cerai, kawinnya larang lagi. Ya kan? Coba dihitung gak balik modal Bapak Ibu. Nah, ini jangan ngitung gitu, tapi fakta. Ya, nikahnya di mungkin di Marriott, di Westin, di Bali, di Singapura. Setahun 2 tahun cerai. Kok mau sabar? Ya Bapak Ibu ya, gak bisa. Nah, Kristus sudah menjadi teladan dalam hidup kita. Sabar Bapak Ibu, lihat pasangan, lihat pekerjaan, ya lihat tekanan kita dalam kehidupan ini. Kita harus punya daya tahan seperti Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Nah yang kedua murah hati. Murah hati itu bicara apa Ibu? Suka memberi. Bukan cuman memberi sesuatu yang kelihatan. Ya, kalau kita baca bahasa aslinya, murah hati itu bukan cuman tindakan untuk memberi sesuatu yang dapat terlihat. Juga memberi, contohnya memberi maaf Bapak Ibu. Yang sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat secara fisik. Ya. Pasanganmu bisa salah, sangat bisa. Saya juga banyak salah di hadapan istri saya. Tapi ketika kita punya kemurahan hati yang daripada Kristus, ya Bapak Ibu ya, itu akan memampukan kita. Hari ini rumah tangga saya masih bertahan. Kalau enggak, ya udah kandas 1-2 tahun yang lalu. Atau 1-2 tahun sejak saya menikah. Kemurahan hati bicara, coba Bapak Ibu periksa ya. Bapak Ibu gampang gak mengeluarkan sesuatu ketika Tuhan Yesus gerakan Bapak Ibu dalam hal memberi sesuatu yang kelihatan ataupun yang gak kelihatan. Coba ketika kita memberikan maaf, ya kan, kita cenderung berhitung, tak kasih maaf, kenapa? Ya karena saya gak mampu untuk membalas. Itu bukan kemurahan hati loh Bapak Ibu. Ya, ketika kita bermurah hati mengampuni seseorang karena kita gak mampu balas. Itu bukan kemurahan hati, itu pasrah Bapak Ibu. Ya. Tapi kemurahan hati itu bicaranya beda. Ketika kita punya daya, ketika kita punya kemampuan, kita punya uang lebih banyak, kita punya jabatan lebih tinggi, kita disakiti, kita melepaskan pengampunan, itu namanya murah hati. Banyak lagi Bapak Ibu tidak cemburu. Ya kan? Tidak sombong. Sampai terakhirnya Bapak Ibu ada
kalau Bapak Ibu hitung kasih itu ada 14 item. Ya. Nah, dalam 14 item yang Bapak Ibu nanti baca, nanti dirangkum dalam 3,5 tahun kehidupan Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kasih. Di dalam Kristus tidak ada cemburu. Kristus tidak sombong. Benar ya Bapak Ibu ya? Coba kalau Kristus sombong, habislah kita ya. Jadi jangan sombong. Apa yang kita miliki hari ini sih? Ada yang paling pintar di tempat ini? Yang paling kaya di tempat ini? Ya pasti ada sih yang paling kaya. Tapi saya nggak tahu. Tapi coba Bapak keluar dari tempat ini. Kita tidak ada apa-apanya di luar. Yang paling pintar, saya nggak tahu siapa. Tapi kalaupun Bapak Ibu paling pintar tempat ini, keluar dari tempat ini kita tidak ada apa-apanya. Jadi tidak perlu kita sombong. Semua dari Tuhan. Nah kalau Tuhan coba sombong, ya kan? Seluruh orang yang mau mengkhianati dia, termasuk murid-muridnya 11 orang, 11 orang, ya kan? Yang mengkhianati Kristus berapa orang? 11. Ya. Kenapa? Karena hilang semua, pengkhianat semua. Ya, pengkhianat semua. Kalau Tuhan punya pride, ini orang kurang ajar, Tuhan tidak akan nemuin mereka semua setelah dia bangkit dari kematiannya. Dia bisa cari, ya kan? Dia bisa cari murid-murid yang baru yang tidak punya sifat pengkhianat. Enggak. Karena dia punya kerendahan hati, dia samperin orang-orang yang dulu mengkhianati dia. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Apa maksudnya? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia punya bahasa lainnya Bapak Ibu, di bahasa aslinya itu punya kelemah lembutan. Kristus punya kelemah lembutan. Amin Bapak Ibu ya. Kristus punya kelemah lembutan. Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak ada hitung-hitungan, tidak ada deal. Tidak ada deal, tidak ada deal-dealan ketika Kristus itu mau mati buat Bapak Ibu dan saya. Tidak ada ya. Kristus tidak pemarah. Kalau coba Kristus pemarah, habis kita ya kan. Bumi ini sudah ludes 2000 tahun yang lalu. Karena Kristus tidak pemarah, sampai hari ini masih ada tahun 2025. Amin ya Bapak Ibu ya. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya tadi ulangi, 11 murid pengkhianat itu tidak diingat-ingat sama Kristus. Bahkan dia samperin kembali. Bapak Ibu ya, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ketika dia melihat begitu banyak ya kan para musafir orang-orang Yahudi dari tempat lain yang datang berkumpul ketika hari Paskah di rumah Bait Allah. Ya kan? Tuhan Yesus melihat ini tidak adil. Orang ini harusnya membeli binatang itu, binatang yang sempurna untuk dikorbankan. Tapi para penjual di Bait Allah itu menjual binatang-binatang yang bercacat. Tuhan tidak betah loh lihat itu. Maka Tuhan marah di depan Bait Allah. Dia jungkir balikan para penjual uang dan lain-lain. Kenapa? Karena dia tidak betah ketika dia melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Coba hidup kita kayak apa Bapak Ibu? Ketika melihat hidup ini kan tidak adil, ya kan? Kita merasa aku ini sudah kerja lebih keras, ya kan? Aku sudah berdoa, aku kerja lebih jujur. Kok orang lain yang kerjaannya tidur, memfitnah, menjilat, duitnya lebih banyak? Pernah nggak pikir seperti itu? Ya, coba Kristus juga sudah memberikan teladan. Banyak hal dalam kehidupan dia yang mana harusnya tidak adil. Tapi kita punya teladan, ya. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran. Bapak Ibu ya, kan melihat kebenaran, coba bersukacita. Amin Bapak Ibu. Melihat orang lain diberkati harusnya kita senang ya. Bukan senang ketika melihat orang lain susah. Orang-orang ini kan lebih susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Ya.
Coba, Kristus tidak seperti itu. Menutupi, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya ulangi. Kristus telah mati di atas kayu salib. Kristus yang adalah kasih. Ketika dia mati di atas kayu salib dan kita dengan mulut hati kita berkata percaya, maka kita sudah menerima benih kasih itu dalam hidup kita. Maka kita dimampukan. Kita sudah punya benihnya. Kita sudah punya apa Bapak Ibu? Modalnya. Jadi tidak mungkin harusnya kita tidak membagikan benih kasih itu. Sebab Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu dan saya. Paulus itu ngomong apa? Kerjakan keselamatan. Kata lainnya selesaikan. Maksudnya selesaikan sampai kapan? Sampai Bapak Ibu mati. Harus selalu diselesaikan. Dalam menyelesaikan mengerjakan keselamatan itu, kita harus menabur benih yang sudah Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Saya bacakan ungkapan dari Rick Warren. Tahu ya Rick Warren siapa Bapak Ibu? Rick Warren penulis di Jawa Post. Bukan Bapak Ibu ya. Rick Warren itu yang nulis Purpose Driven Life ya. Dia ngomong kayak gini. Manfaat ketika kita hidup adalah membagi kasih. Ya Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika kita hidup harus bermanfaat. Manfaatnya apa? Membagi kasih. Dan ekspresi terbaik kasih adalah waktu. Dia menjelaskan kenapa? Karena waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk kita mengekspresikan kasih. Ya, ekspresi terbaik kasih adalah waktu. Dan waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Ya, ini bukan firman Tuhan, ini Rick Warren. Yang saya percaya ketika dia menulis ini, dia mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Waktu yang terbaik Bapak Ibu memaafkan pasangan Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Waktu yang terbaik ketika Bapak Ibu sampai tadi siang Bapak Ibu ingat. Kurang ajar orang ini sudah ditolong masih mentung saya. Kapan dengan waktu terbaik untuk memaafkan? Sekarang. Waktu yang terbaik kapan Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mengingat. Ya kan? Bapak Ibu punya mertua yang dulu menindas Anda. Mertua Anda masih sudah mati. Bapak Ibu masih ingat. Waktu yang terbaik untuk melepaskan pengampunan kapan? Sekarang. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Yuk. Saya percaya setiap kita adalah orang yang percaya bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib buat kita semua. Amin. Ya, harusnya level percaya kita tidak lebih buruk daripada setan percaya kepada Kristus. Apa perbedaan percayanya setan dengan percayanya kita kepada Tuhan? Setan tidak akan pernah bisa menabur kasih buat orang lain. Setan ketika berusaha menjatuhkan kita, dia tidak akan punya satu pikiran sedikit pun. Kasihan nih si A ini aku kerjain terus. Sudah aku capek. Aku gak mau lagi ngerjain si A. Enggak. Setan malah akan mendengungkan di telinga kita. Habisi dia. Balas. Hajar dia. Tapi bedanya kita ketika kita percaya kepada Kristus itu. Kita bisa berkata apa? Aku ampuni kamu. Sudah 20 kali kamu mengecewakan aku. Aku tetap akan mengampuni. Coba. Kalau setan ngomong apa? Ini sudah 3 kali loh. Udah keterlaluan ini. Itu bedanya kita dengan setan. Nah, coba Bapak Ibu. Ada benih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan benih itu seharusnya menjadi bagian dari kita mengerjakan, menyelesaikan keselamatan dalam hidup kita. Hari lepas hari.
kita harus menabur benih kasih itu buat orang-orang yang sudah Tuhan kirim dalam hidup kita. Pasangan hidup kita, suami, istri, bapak, ibu. Mungkin orang tua bapak ibu yang mana semakin tua mungkin dalam kacamata kita semakin menjengkelkan. Tetaplah kita mengasihi dia. Sebagaimana bapak ibu ingat orang tua kita ketika dia mengasihi kita waktu kita masih bayi. Kita lebih menjengkelkan daripada orang tua kita yang semakin tua ketika kita masih bayi. Coba diingat. Kasih orang-orang tua, orang-orang lain yang mana yang bapak ibu sudah mengasihi dia, tapi mereka membalas bapak ibu dengan pengkhianatan, dengan caci maki, dengan fitnah-fitnah yang disebar di kanan kiri yang berusaha menjatuhkan kita. Tetap kasih dia, sebab Kristus sudah menjadi teladan dalam hidup kita. Dia mengasihi kita tanpa melihat kita sudah bertobat atau enggak. Dia mengasihi kita tanpa menilai kita ini layak atau enggak. Dia mengasihi kita dengan tanpa syarat. Kita naikkan pujian. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sungguh-sungguh katakan, aku mau mengasihimu Tuhan. Haleluya. Ngasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu hari ini hadir ya Bapak Ibu ya. Mungkin suami istri, kakak adik, mama papa, anak sama mamanya, papanya. Boleh gak? Coba sih berdiri bersamping-sampingan ya. Yang anak sama mama, anak sama papanya, suami sama istri. Kecuali saya sama istri saya, mas, tidak apa-apa situ nanti saya akan selesaikan di rumah ya. Yang suami istri, coba yuk digandeng ya, dipeluk, dirangkul, tidak apa-apa yuk ya, dengan lembut, musik lebih lembut. Bapak Ibu berhadapan-hadapan atau mulutnya didekatkan sama telinganya. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan, Tuhan lebih dulu mengasihimu, lebih mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu boleh tutup mata, saya kasih waktu 1-2 menit. Saya nggak tahu punya permasalahan Bapak Ibu satu dengan yang lain, suami istri, dalam keluarga, anak atau orang tua. Ayo
saling doakan, saling lepaskan kasih. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu jengkel sama istrimu, sama suamimu, sama orang tuamu, sama anakmu. Ini punya anak kok kayak gini, punya orang tua kok nggak bisa diharapin, punya istri kok terlalu banyak bicara, punya suami kok nggak bisa diandalkan. Hari ini coba lepaskan pengampunan seperti Kristus. Ketika melihat hidup kita, Dia benar-benar melepaskan kasih itu tanpa syarat. Dia tidak menunggu hidup kita baik dulu. Dia tidak menunggu kita layak dulu. Dia tidak menunggu kita bertobat dulu. Dia disalib ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dia mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dia menebus dosa kita ketika kita masih tidak layak. Hari ini jangan tuntut pasanganmu, jangan tuntut orang tuamu, jangan tuntut anakmu seperti apa yang kamu mau. Tapi biarlah engkau melihat orang-orang di sekitarmu, melihat seperti Kristus melihat jemaatnya, yang mana Dia melihat jemaatnya sebagai objek yang harus dikasihi tanpa syarat. Dan ketika Tuhan itu mengasihi kita, kita sudah punya modal kasih dalam hidup kita. Dan biarlah pada sore hari ini kita mau membagikan benih kasih itu. Benih kasih itu bagikan terlebih dahulu pada orang-orang di sekitar kita. Biarlah ketika kita menaburkan benih kasih itu, setiap orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biar kami kembali menyadari bahwa Kristus sudah menyatakan kasih. Bahkan Kristus sudah menanamkan benih kasih itu dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami sudah menerima benih kasih itu, biarlah Roh Kudus yang hidup dalam kami memampukan kami untuk membagikan setiap kasih kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kami, yang mana mungkin dalam pandangan jasmani kami, orang mereka itu tidak layak untuk kami beri, tidak layak untuk kami kasih, tidak layak untuk kami maafkan. Tapi karena Kristus yang hidup, maka kami melihat mereka seperti Kristus melihat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar benih firman Tuhan sore hari yang sudah dibagikan itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Kristus Yesus Tuhan, yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur.